Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pemerintahan Nagari yang beranggotakan saya Korin Radisa sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri yaitu Ayu Suryani, Andre Victor Wahyudi, Diki Dwi Putra Airi, dan Ihsan Hasbi Al-Faruqi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pemerintahan nagari pada masa Orde Baru. Baiklah, kami akan langsung saja. Materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Andre Victor Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan nagari di Minangkabau. Secara teoretik, pemerintahan desa telah ada sebelum kedatangan Belanda, yang merupakan bentuk asli kesatuan hukum. Di Sumatera Barat, kesatuan hukum ini disebut nagari yang tersusun dari mama, kerapatan famili, penghulu, kerapatan suku, kerapat nagari, dan tuo rapat. Dengan susunan ini, warga tenteram, stabil, dan dinamis. Mukhtar Naim melihat nagari adalah embrional miniatur sebuah negara republik kecil, dan disebut Kato sebagai self-contained dan tribal society beragam dengan primordial ikatan darah dan adat yang efektif secara struktural fungsional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dikeluarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/1983 tentang nagari sebagai masyarakat hukum adat. Peraturan ini sebagai legitimasi nagari tanpa fungsi, hak, dan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga Yasril Yunus 19 menyimpulkan bahwa pemerintahan desa selama Orde Baru terdeteksi mengalami dua penyakit, yaitu yang pertama terjadinya dekulturasi yang menghilangkan identitas Minang, yang kedua suburnya pola birokrasi dan menguatnya negara dan pemerintahan secara formal. Sepanjang sejarah pemerintahan nagari di Minangkabau telah muncul 11 model atau struktur. Struktur yang asli adalah struktur yang ada sebelum masuknya pengaruh luar Minangkabau tradisional. Kemudian berkembang model-model lain seperti model masa jahiliyah, model setelah masuknya Islam, model masa penjajahan Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda, model awal kemerdekaan, model masa Orde Lama, model zaman Orde Baru, model sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, model periode berlakunya Perda Nomor 9 Tahun 2000, dan model masa berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 2007. Sekian dulu pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Putra Airi. Bila saya akan melanjutkan materi dari tema saya tadi, yaitu pemerintahan nagari tempo dulu. Nagari di Sumatera Barat hadir sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia. Nagari diibaratkan sebagai republik mini yang pemerintahan secara demokratis oleh masyarakat nagari. Nagari merupakan lembaga pemerintahan dan sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama dan yang dominan. Ini berarti lembaga nagari berfungsi sebagai lembaga adat dan pemerintah yang mempunyai unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif, saling berkait, jalin-menjalin, dan merupakan kesatuan yang internal. Pemerintahan nagari dilakukan oleh Dewan Kekerabatan Adat, yang anggotanya penghulu andiko sebagai wakil keluarga atau kaum maupun suku. Pada hakikatnya, nagari adalah republik otonom, yang dengan susananya membentuk Federasi Longgor yang dinamakan Luhak, Luhak Nantiko, Tanah Datar, Agam, dan 50 Koto. Pada hakikatnya adalah Federasi Longgor Mi Luhak disebut Alam Minangkabau. Konfederasi Alam Minangkabau dikepalai oleh Raja Minangkabau yang kemudian berkedudukan di Pubaruyang di Luhak Batipuah Tanah Datar. Fungsi dan kedudukan sejak permulaan abad ke-15 tidak dapat disamakan dengan Raja Mataram di Jawa. Umpamanya, Raja Pubaruyang praktis tidak mempunyai wibawa dan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ataupun juga terhadap Luhak dan nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi saya yang sudah dibacakan oleh teman saya tadi, yaitu tentang pemerintahan nagari pada masa Orde Baru. Nagari di Sumatera Barat dalam kurung Minangkabau sebagai salah satu daerah yang bersifat istimewa, sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, membentuk pemerintahan nagari yang merupakan pemerintahan paling bawah, sekaligus sebagai ujung tombak terdepan
pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Sebagai subsistem dari sistem pemerintahan nasional, perkembangan pemerintahan nagari dipengaruhi oleh pemerintahan tingkat atasannya. Hal ini dapat diketahui dari sejarah perkembangan pemerintahan itu sendiri. Pada tahun 1983, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan surat keputusan nomor 162 GSB 1983 yang menyatakan tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan mulai berlaku sejak 1 Agustus 1983. Undang-undang tentang perubahan pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa yang mulai diterapkan tersebut ternyata melemahkan atau menghapus unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi yang diimpikan tidak lebih hanya sekedar slogan dalam retorika pelipur lara. Segala persoalan tidak lagi diselesaikan dalam musyawarah ataupun musyawarah hanya sebagai antara pejabat elit dan pejabat kecil seperti kepala desa hanya tinggal menjalankan apa yang telah disepakati para petingginya. Berubahnya pemerintahan negeri menjadi desa, maka berubahlah pula lah sistem yang ada di dalamnya. Pemerintahan desa yang bercorak nasional mengakibatkan institusi-institusi lokal menjadi terpinggirkan. Institusi Tali Tigo, Salapin, dan Tungku Sejarangan semuanya tercabut dari dalam masyarakat karena fungsinya diambil alih oleh negara. Persatuan dan kesatuan komunitas nagari pun bercerai-berai. Kebanyakan desa pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut memang dililit serba keterbatasan. Pemerintahan desa sulit berkembang dengan efektif. Sebabnya antara lain jorong yang dijadikan wilayah alternatif pemerintahan tersebut bukan suatu wilayah yang mempunyai persyaratan cukup untuk menjadi wilayah pemerintahan sendiri. Artinya, tidak memiliki potensi yang cukup baik dari sumber daya, alam maupun sosial dan politik. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, nagari terpecah-pecah atas beberapa desa karena wilayah desa adalah jorong yang ada dalam nagari. Ini berarti nagari tidak lagi sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat, digantikan dengan pembentukan desa-desa dengan pertimbangan ekonomis agar mendapatkan bantuan desa yang lebih banyak. Dalam pokok-pokok pengertian dan sebutan institusi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menjulang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Berikut yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ayu Suryani NIM 1804238 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Untuk itu telah keluar Perda Provinsi Tingkat 1 Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Barat. Ini berarti nagari tidak mempunyai fungsi dan peranan ganda lain. Salah satu fungsinya yang sudah hilang, yaitu penyelenggaraan pemerintah terendah beralih ke pemerintahan desa. Dengan demikian, terjadi perubahan fundamental terhadap pelaksanaan pemerintahan nagari, di mana selama ini nagari sebagai unit pemerintahan terendah langsung di bawah camat. Selanjutnya, hanya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan kebudayaan. Oleh sebab itu, selama pemerintahan desa, nagari tak ubahnya bak pituah adat, mendapat labiah baka ilangan, mendapat lebih dari kehilangan. Artinya, kita memang banyak menerima bantuan desa. Hal yang sama juga melanda nagari Ujung Gading. Nagari yang terletak di Kecamatan Lembah Melintang ini mengalami hal serupa, terjadinya pemisahan desa dan kelurahan dengan pelaksanaan adat, yakni membentuk sendiri Kerapatan Adat Nagari atau KAN.
berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat selama terjadinya pelaksanaan pemerintah desa dan kelurahan tidaklah sejalan dengan KAN, sehingga sangat dirasakan berkurangnya pemahaman adat dalam masyarakat. Nagari Ujung Gading adalah nagari yang penduduknya tidak hanya terdiri dari Minangkabau saja, tetapi juga ada Mandailing dan Melayu. Pucuk adat sangat berperan penting dalam nagari ini. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selama pemerintahan desa, peran adat dalam pemerintah nagari Ujung Gading sangatlah minim. Sedangkan di nagari tersebut yang membuat masyarakat tetap damai dan tidak memperdebatkan budaya masing-masing adalah adat istiadat dan peran pucuk adatnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai salah satu akibat reformasi telah membuka peluang kembali terbentuknya pemerintah nagari. Dengan kembalinya pemerintah nagari, maka fungsi pucuk adat diharapkan juga kembali sebagaimana mestinya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa di Sumatera Barat secara mendasar telah menyebabkan 1. Memudarnya nilai-nilai adat Minangkabau dalam masyarakat nagari yang dikenal dengan demokratis. 2. Sentralisme atau pemusatan dan dominasi kekuasaan dalam satu tangan oleh kepala desa sebagai penguasa tunggal di desanya. 3. Hegemoni negara terhadap nagari melalui pejabat-pejabat seperti camat, bupati, dan gubernur. 4. Hilangnya kemandirian dan otonomi nagari berganti dengan ketergantungan yang tinggi dan pemerintahan supradesa. 5. Melemahnya akses nagari dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nagari. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.